Baik, kita ke Gus Rocky ya. Ada yang menarik nih Gus yang mau saya tanyakan ke jenengan gitu kan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu bentar saya singkat ke Bib Ajis. Ada rencana nggak Bib itu kitab-kitab eh, Habib Gresik untuk dijadikan kurofat jilid 2 Bib? Ada Beb. Jadi saya tadi baru menghitung Beb. Jadi sudah selesai saya baca di dua referensi. Ini dua referensi saja Beb ya. Jadi untuk referensi pertama itu adalah Tuhfatul Ahbab. Itu ada sekitar 500 halaman ya. Kemudian yang kedua itu adalah Majmu' Kalam Habib Abu Bakar Gresik, itu ada 735 halaman. Nah dari dua buku ini, dua kitab ini, dua Majmu' Kalam ini, kitabnya Habib ini, kalau untuk di kitab Tuhfatul Ahbab saya itu mendapatkan 171 khurafat. Nah kemudian untuk di Majmu' Kalam Habib Abu Bakar Gresik itu ada 171. Jadi total keseluruhan itu ada 376 deh. 376 dan ini adalah rencana ya, progres untuk buku khurafat yang jilid 2. Saya menemukan sebuah teks narasi dari seorang Habib yang konon katanya adalah Syahid Gresik. Dan ini dituliskan di dalam kitabnya. Dan ini bisa diakses di mana-mana ini. Banyak aksesnya. Bagaimana? Dalam bukunya itu Habib mengatakan, ini saya bacakan redaksi Arabnya, kemudian nanti akan saya sedikit kritisi karena terbentur waktu. Wa qala radhiyallahu anhu innil rufi'a anni taklif wa inni atakallamu bilisanin barzakhiyyin fafhamu anni wahdharul i'tirad wal intiqad fa innahu kalamun hak atau kalamu haqqin anil haq. Jadi sekarang saya ini sudah dihapuskan kewajiban hukum atas diri saya. Bayangkan, saya sudah hapuskan kewajiban hukum atas diri saya. Artinya dia sudah tidak lagi wajib untuk melaksanakan hukum syariat. Tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, haji dan seterusnya. Rufi'a anit taklif, sudah diangkat taklifnya, kewajiban hukumnya itu sudah diangkat, sudah dihapuskan bagi untuk Habib. Dan dia ini berbicara, wa inni atakallamu bilisanin barzakhi. Jadi lisannya, ucapannya itu adalah ucapan yang berasal dari alam barzah, alam kubur. Alam kubur. Kemudian apa? Fahmu anni, maka pahamilah tentang diriku. Dan jangan sekali-kali kalian itu darul i'tirad, hati-hati untuk mengkritisi saya, wal intiqad, dan menentang saya. Fa innahu kalamu haqqin, karena itu adalah ucapan kebenaran anil haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Coba. Kita sedikit memahami redaksi ini. Ini yang diholi di setiap tahun ini, yang konon katanya dia ini adalah Syahid Gresik, pemilik Gresik ini. Yang kemudian ada hol Gresiknya. Akhirnya ini sudah tidak ada atau tidak berlaku hukum taklif baginya, hukum syariat baginya, sudah tidak wajib lagi. Ya, tapi tujuannya bukan itu, deh. Tujuannya apa? Jangan itu sampai Habib ini dikritis. Tapi itu yang meninggalnya bukan di sini kan? Di sini, ini yang Gresik, deh. Yang Gresik, yang di sini, ini di zaman Belanda ini. Nah, artinya apa? Di sini ada upaya-upaya untuk pengkultusan diri. Agar Habibnya itu tidak ditentang, agar Habibnya tidak dikritisi, agar Habibnya itu jangan sampai ada seorang pun yang mengucapkan buruk tentang Habib ini. Kenapa? Karena omongannya saja itu langsung dari Allah Ta'ala. Bayangkan, deh. Coba. Kalaulah misalkan kita mengkaji statement dari para ulama, misalkan Al-Imam Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra, di sana itu digambarkan ada memang raf'ut taklif anil wali, pembahasan itu ada, tetapi yang dimaksud itu bukan itu.
Tujuannya apa? Nah, supaya karena seorang wali ini orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan ibadah itu ya bukan beban gitu. Bukan beban. Sehingga dalam melaksanakan sholat itu ya dia memang merindukan itu. Ketika dia ingin melaksanakan puasa atau diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, ya dia secara otomatis melakukan itu karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana latar belakang dari Habib ini, dilihat dari biografi yang ditulis tentang Habib ini, Habibnya haji tidak, haji pun tidak. Saya nggak tahu apakah sholat atau tidak, saya nggak tahu. Apakah puasa atau tidak, saya nggak tahu. Cuman yang sudah ada buktinya itu adalah Habibnya memang tidak haji. Dan alasannya apa? Alasannya karena Habib ini bisa menggandakan jasadnya, di mana jasadnya itu yang satu ada di Gresik, ngopi, ya ngobrol, santai, tidur, dan seterusnya. Kemudian jasad yang satunya itu ada di Mekah. Nah, tentu hal ini akan berbeda. Nah, sehingga tujuan kenapa sampai teks ini ada di kitabnya Habib, ya tujuannya hanya satu, yaitu kalau meminjam bahasanya Surah Al-Bakri, tujuannya adalah untuk mencapai as-sultatur ruhiyah atau otoritas keagamaan, sehingga kalau semua umat manusia itu atau masyarakat atau bangsa Indonesia itu berbicara tentang agama, maka Habib ini tidak boleh yang menjadi lawan. Tidak boleh ada yang melawan Habib ini. Kenapa? Karena dia langsung otomatis. Ilmunya saja dari Allah, ucapannya saja langsung dari Allah. Dan hukum taklid pun sudah tidak berlaku bagi dirinya. Nah, sehingga disinilah salah satu cara, salah satu upaya bagaimana mereka itu memberikan atau mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu tunduk, patuh terhadap dirinya, mengkultuskan mereka dan juga klannya, bahkan tidak hanya hukum syariat, bahkan hukum positif sekalipun yang berlaku di Nusantara ini pun juga tidak berlaku bagi mereka. Nah, artinya begini, NU ini apakah akan melestarikan hal-hal yang seperti ini? Kalaulah hal ini tidak digali, kalaulah hal ini tidak mau dipahami oleh orang-orang yang berada di PBNU, di jajaran PBNU itu, maka bagaimana nasib NU ke depan? Apakah nanti pada akhirnya ajaran-ajaran Pahlawi seperti ini itu akan dilestarikan di Nahdlatul Ulama, di NU atau di PBNU? Atau ya padahal kan begini, ini tahun 1935 ya, yang menuliskan siapa atau yang mengkritisi kalangan Pahlawi. Ada dari kalangan Al-Irsyad namanya Salah Al-Bakri, kelahiran Indonesia cuma wafat di Hijaz di sana. Nah, artinya dan dia ini kan memiliki atau statusnya itu adalah muwallad, orang yang lahir atau orang yang dilahirkan atau orang yang generasi kedua dari para imigran yang Hadramut. Nah, dia ini orang sama orang Hadramut. Nah, dia berani untuk mengkritisi Pahlawi dengan sedemikian rupa pada tahun 1935. Artinya orang sekampungnya saja itu berani untuk mengkritisi ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan agama itu. Kenapa kita yang orang asli sini, orang Nusantara, Kiai Nusantara, itu tidak berani untuk mengkritisi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan syariat ini? Jadi semua sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan? Dan rekam jejak itu tidak akan bisa hilang. Di saat seorang Habib Syekh itu menyatakan Bapak Rizik gurunya NU, itu tidak akan bisa hilang meskipun kemarin itu dibahas di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Kompes NU ya di Poso itu Al-Malah. Tetap nggak bisa hilang itu. Nah, sehingga mau sampai kapan NU ini akan seperti ini? Apalagi tadi sebelum kita podcast ini ya, saya menyimak satu pengajian ya, dari seorang Gus dari Poso. Nah, dia ini semacam marah karena para
netizen, khususnya Habibana Charlie, Habibana Rodi, dan juga Habibana Haikal itu sudah berani untuk mengkritisi para kiai-kiai sepuh PBNU, Beb. Karena yang hadir pada kekisruhan di Munas kemarin itu kiai sepuhnya tidak hanya dua, tidak hanya Kiai Anwar Mansur dan satu siapa itu, guys? Nurul Huda Jaluli. Yang satunya siapa itu? Nurul Huda Jaluli. Nurul Huda Jaluli. Nah, Kiai Nurul Huda, Kiai Nurul Huda Jaluli ataupun Kiai Haji Anwar Mansur saja. Tetapi semua yang ada di situ, ya, ada Roh Isham, ada Mustasar, ada Kiai Roh Surya segala macam, itu kan banyak. Sehingga kenapa sampai para netizen yang kalau disuruh untuk menjadi seorang imam di musola saja itu nggak pantas, berani untuk mengkritisi seorang Roh Islam. Bayangkan. Jadi kita ini santri katanya. Ilmu kita itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan ilmu mereka. Dan kenapa antum-antum itu berani untuk mengkritisi mereka, bahkan merendahkan mereka? Kemudian menyitir sebuah statement ya dari ulama, luhumul ulama semua, mana daging para ulama itu beracun. Sehingga barang siapa yang merendahkan ulama atau yang mengkritisi, nah ini lebih dari merendahkan, bukan merendahkan, ya, mengkritisi ulama, ya maka dia beracun sehingga hatinya itu akan mati. Artinya di sini ada pergeseran nilai. Artinya tidak semua kritik itu dinilai sebagai sebuah kebencian. Nah, kalau memang mental Gusnya saja seperti itu, maka bagaimana nanti NU ke depan? Bisa kita bayangkan di mana sebuah kritik kepada seorang ulama dan dengan melihat bagaimana rekam jejaknya, kemudian upaya-upaya yang dilakukan supaya apa yang ditargetkan itu tercapai, sehingga kemudian di NU itu kan juga ada perpecahan. Memang NU itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebagai seorang manusia ya kita harus berikhtiar loh. Jangan kayak Qadariyah gitu loh. Jangan kayak Qadariyah, ini sudah akan ditentukan oleh Allah Ta'ala, sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Nah, artinya apa? Ini seorang Gus dari seorang kiai yang besar dari Ploso. Nah, dia ini, kalaulah semua santri di Nusantara itu memiliki mental yang seperti itu, ya jangan harap NU ke depan itu bisa menjadi sebuah organisasi yang maju, yang bisa menyesuaikan dengan zaman, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi ilmu pengetahuan modern. Nah, artinya di sini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, menjadi sebuah tafakur, introspeksi bagi kita semua. Kita ini zaman terbuka gitu, sehingga ya semua data bisa diakses, semua pengetahuan bisa diakses, dan rekam jejak seorang tokoh sekalipun meskipun dia adalah seorang kiai sepuh sekalipun bisa diakses. Kita mengkritisi mereka bukan untuk merendahkan mereka. Kita mengkritisi mereka agar apa? Agar mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu salah. Gitu loh. Jika jangan sampai nanti ke depannya Nahdlatul Ulama yang diisi oleh para kiai Nusantara, dari siapapun terah mereka ya, saya nggak peduli. Mau yang punya terah atau yang nggak punya terah, pada akhirnya NU itu adalah milik kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara kita. Jangan sampai mereka-mereka yang menjadi anggota Rabithah Alawiyah itu justru nanti ke depannya itu malah merusak dari dalam, sehingga NU itu sudah tidak memiliki nilai-nilai tradisi dan budaya yang dibawa oleh para wali songo. Ini itu dulu deh, panjangan kayaknya saya ya. Oke. Terima kasih deh. Nah, baik, ini juga disclaimer juga ya ke netizen juga, bukan kita menghina ataupun merendahkan ulama yang disampaikan oleh Habib Aziz ketika yang duduk di NU itu adalah semua gitu kan, bukan mengkritik. Artinya di sini adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik. Karena kita basicnya akademisi dan juga punya gelar yang
memang masing-masing kalian seperti Gus Ajis juga dengan hukum, Gus Rocky dengan hukum konstitusi juga, gitu kan. Kemudian Gus Haikal dengan hukum. Artinya ini adalah sebuah kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mengkritik. Namun ada batasannya, kan? Artinya contoh seperti Mahkamah Konstitusi pun juga membatasi hal itu terkait Undang-Undang ITE misalkan. Tidak sepenuhnya juga diberlakukan saklek karena Mahkamah Konstitusi membatasi itu karena supaya tidak membungkam kritik. Intinya kan gitu. Ya, siapapun nanti ketua PBN atau Islam, kalau ini tujuannya untuk NU ke depannya, kita akan dukung. Tapi kalau misalkan ada tujuannya masih ada hegemoni Pahlawi, ya kita akan kritik. Ini bukan menghina, bukan adab pada kiai, bukan. Ini adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik kita semuanya gitu ya. Baik, kita ke Gus Rocky ya. Ada yang menarik nih Gus yang mau saya tanyakan ke jenengan gitu kan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu bentar singkat ke Bib Ajis. Ada rencana nggak Bib itu kitab-kitab Habib Gresik untuk dijadikan Khurafat Jilid 2 Bib? Ada Beb. Jadi saya tadi baru menghitung Beb. Jadi sudah selesai saya baca di dua referensi saja Beb ya. Jadi untuk referensi pertama itu adalah Tuhfatul Ahbab. Itu ada sekitar 500 halaman ya. Kemudian yang kedua itu adalah Majmu' Kalam Habib Abu Bakar Gresik, itu ada 735 halaman. Nah dari dua buku ini, dua kitab ini, dua Majmu' Kalam ini, kitabnya Habib ini, kalau untuk di kitab Tuhfatul Ahbab saya itu mendapatkan 171 khurafat. Nah, kemudian untuk di Majmu' Kalam Habib Abu Bakar Gresik itu ada 171. Jadi total keseluruhan itu ada 376 deh. 376 dan ini adalah rencana ya progres untuk buku khurafat yang jilid 2. Sehingga yang mohon doanya mudah-mudahan dalam penyusunan buku ini dilancarkan ya. Dan tidak ada kendala sama sekali. Dan tentu ini ya tidak ada lain dan tidak bukan kecuali untuk sebagai menjadi sebuah bukti kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama yang menjaga akidah aswaja gitu loh. Ya. Jadi macam-macam di sini. Yang diantaranya tadi seorang Habib itu sudah tidak berlaku lagi hukum syariat kepadanya. Yang tujuannya adalah memutuskan dirinya supaya jangan sampai dikritisi dan harus diikuti. Nah gitu Beb, ini rencana. Doanya Beb, mudah-mudahan lancar ya. Ini bocoran teman-teman ya, Bib Ajis ini akan mengeluarkan Khurafat jilid 2 yang jumlahnya 350 lah ya. Jadi memang Bib Ajis nanti akan mengeluarkan banyak jilid ternyata. Karena beliau sudah bersembunyi semua, kalau kita hitung logika, yang beliau referensikan dalam buku pertama itu kan hampir 60 lebih kitabnya Pahlawi. Kalau misalkan satu kitab ada berisi 100 ataupun 150 khurafat, maka itu sudah puluhan ribu. Artinya mungkin ini akan sampai jilid yang ke-60, 50 gitu kan. Insya Allah Bib ya, di masa yang akan datang. Ini menarik untuk kita kaji dan jangan lupa juga untuk beli bukunya nanti kalau sudah keluar ya.